Let's shine and rise with Sunrise. Inilah Inspirasi Sunrise, sesi berbicara dengan bintang tamu yang inspiratif. Dan kali ini adalah Hari Kartini, di mana kita akan ngobrol dengan sosok perempuan Indonesia yang inspiratif. Anak generasi 90-an udah pasti tahu nih, yang disebut sebagai Ratu Boga Indonesia. Apalagi dengan tagline-nya yang sangat-sangat populer, yaitu bagaimana pemirsa? Mudah bukan membuatnya? Wah, langsung aja kita sambut Ibu Siska Suitomo. Terima Halo kasih, Ibu. Karma. Halo. Terima kasih. Wah, senang banget kedatangan Ibu hari ini. Apalagi di Hari Kartini adalah hari yang spesial dalam memperingati perempuan-perempuan, terutama perempuan di Indonesia. Apa kabar Ibu? Baik, Wah, alhamdulillah sehat. Puji Tuhan, senang banget kedatangan Ibu hari ini. Gimana nih Ibu aktivitas Ibu sehari-hari, apalagi di masa pandemi ini? Tetap sama. Kalau aktivitas kita bicara karena suasana sekarang, aktivitas tetap sama. Kenapa? Karena kita kan semua di rumah itu makan itu kan 3 kali sehari, mau sarapan, makan siang, makan malam. Nah di situ kan kita ikut aktif. Kenapa kita melakukannya? Tentu saja kita membuat semua yang istimewa untuk keluarga tercinta. Nah, ada pertanyaan nih Bu, sejak kapan memiliki ketertarikan dalam dunia memasak? Begini, ini kembali lagi pada waktu saya kecil. Saya kecil kan ada nenek saya, ada ibu saya. Nah mereka itu yang memasak untuk keluarga. Nah saya itu senangnya apa? Duduk di dapur karena lihat kegiatan itu menarik buat saya. Saya nggak tahu kok suka sekali saya di dapur. Nah karena mulai dari bahan mentahnya bagaimana, kemudian diproses, diolah mateng, cantik, enak. Nah itu yang menarik saya untuk bisa seperti itu. Berarti rasa penasaran itu tumbuh ya Bu menjadi hobi dan sebagai profesi juga. Sekali, iya. Wow, luar biasa ini memang. Wah, saya sebagai anak generasi 90-an yang dulu sampai sekarang juga nonton sosok Ibu Siska di TV, waduh itu benar-benar masih memorable banget. Di ingatan saya ini benar-benar luar biasa nih Bu. Wah, terus nih Bu, ada pertanyaan lagi nih Bu. Adakah sosok yang menginspirasi hingga bisa sampai di titik ini Bu? Yang menginspirasi itu ada lingkungan saya. Dulu ada ibu saya, ada nenek saya. Nah sekarang ini kan anak-anak saya waktu kecil juga suka makan semua. Itu yang menginspirasi saya untuk bisa bagaimana membuatnya. Ya enggak sih? Kan anak kecil tuh apa yang baru, apa yang dilihat makan enak. Waduh, sebagai ibu kan kita kepingin gimana ya kalau kita membuatnya di rumah. Ingat nggak waktu zaman si kakek itu datang bawa ayam? Semua kan kepingin buat sendiri, iya kan? Iya, Nah itu belajarlah saya membuat itu ayam seperti itu. Jadi kalau kita bisa kan lebih gampang lagi. Ya enggak? Nah, apa yang ada? Kemudian cucu saya ikut melihat kan waktu kecil. Oh, begini caranya, dia ikut masak. Ikut masak, ikut membuat jadi bisa. Percaya deh, semua anak kecil yang senang makan pasti senang ke dapur lihat bagaimana menyiapkannya. Nah, kita sebagai mamanya ini atau yang di dapur nih, kita harus tahu bahwa dapur itu selalu harus bersih, selalu harus rapi, supaya kalau kita masuk itu senang. Senang ya Bu ya, hatinya senang. Iya kan semua tertata neces, kalau orang nenek kita bilang neces, rapi semuanya. Bersih dan rapi. Tapi generasi Ibu sendiri dari anak-anak Ibu atau cucu Ibu ada nggak yang ngelanjutin profesi Ibu nih? Mereka senang masak semua karena mereka senang makan. Kalau toh hanya membuat omelet, spaghetti itu udah di luar kepala mereka membuat karena sering membuatnya. Iya. Masakan siapa yang paling berkesan selama karir Ibu di dalam dunia kuliner? Mungkin siapa nih Bu? Mungkin ada chef. Siapa nih Bu? Oh chef-chef yang saya suka lihat ya ada Chef Juna, Chef Arnold ya. Itu yang muda-muda ya. Iya. Terus apa lagi itu lagi? Kalau yang tua-tua sih banyak banget. Oh, siapa nih Bu? Mereka ahli semua. Siapa nih Bu? Ada Chef Bloom, kenal kan? Chef Bloom yang di Bali.
Nah, kemudian ada Chef Lucky. Oh iya, Chef Lucky saya tahu. Oh ada iya. Chef Slamet Jarwanto, macam-macam yang sekarang mereka yang sudah pandai-pandai itu adalah mengelola produksi. Apa artinya? Membuat dalam produksi banyak yang dijual di pasaran, bisa di supermarket, bisa di pasar, bisa kita langsung telepon seperti itu. Iya kan? Iya, kalau benar-benar. makanan enak kan pasti orang nungguin, siapapun dia. Karena kita lagi membahas Hari Kartini, sebagai perempuan, bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri saat berkreasi apalagi di dalam dunia kuliner? Apa ada tips dan saran nih Bu buat perempuan Indonesia? Kita ingin memperagakan sesuatu itu pasti kita sudah kuasai secara teori. Nah, secara teori itu didapat dari mana? Ada yang didapat dari sekolah, belajar. Ada yang didapat dari keluarganya. Ini disimpan terus. Misalnya kamu punya, sayang dari mana asalnya? Saya sebenarnya dari Surabaya, cuma orang tua saya dari Sulawesi Selatan, Ibu. Nah, misalnya Sulawesi Selatan, itu kan supnya enak sekali. Konro dan segala. Pasti kamu bisa masak, iya Wih, kan? iya bener banget Ibu. Sate Makassar, itu kan enak banget, iya kan? Setuju. Pasti kamu bisa. Nah, iya. itu nanti rahasianya kalau kita pesta, misalnya kamu bawa sate itu, wah, satenya si Neng ini enak banget itu, iya kan? Iya, Karena Neng. sudah itu dari tangan kamu membuatnya. Oh, terus juga dipatenkan lagi dengan mungkin kita mau rasanya seperti apa, lebih ke asin, ke manis, ke arah mana gitu ya Bu iya, ya? itu nanti otomatis ya. Wah bener Makanya banget. banggalah kalau kamu diajarkan oleh nenek, oleh ibu kamu masak ini, masak itu. Pasti kamu ada masakan ibu kamu yang kamu suka. Apa itu? Ah, baik banget sih Bu kalau benar-benar Satu apalagi aja. masakan Indonesia. Wah, yang paling melekat di lidah saya dan di hati saya itu adalah kari-karian yang berbau rempah-rempah yang kuat Bu, kayak mungkin rendang, kari, lodeh. Hebat Tuh, suka kamu. banget Bu. Hebat. Dari muda sudah mencintai itu semua rempah-rempah Indonesia. Itu hebat sekali. Karena apa? Zaman dulu abad keberapa itu? 15. Datang Belanda ke Indonesia Belanda, iya mencari benar, rumah. Nah, ini sekarang kamu bisa membuat sendiri. Buat apa yang jelas, misalnya kari. Kari apa? Kari ayam, kari ikan, Iya. ya enggak? Kari Benar-benar. kepiting. Enak-enak semuanya Ibu sebutkan. Enak Jadi saya semuanya. tergiur rasanya dengar Ibu sebutkan satu-satu. Ada kari ayam ya, kari ikan, kari kepiting, apa seafood atau mungkin sapi juga ada ya Bu ya? Oh, ada. Wah, Enak semua. aduh, tergiur. Aduh, saya jadi pingin coba masakan Ibu Siska langsung. Boleh nanti suatu saat kita masak rame-rame ya. Waduh. Rame-rame masak apa. Wah, semoga terwujud nih. Pingin banget langsung janjian sama Ibu Siska setelah ini buat dibuatin masakan atau masak bareng. Masak bareng aja. Nah, yang ini misalnya kita buat nasi goreng, ini kamu yang buat, ini saya yang buat. Nanti cicipin semua teman-teman kita kru ini. Wah, pasti enak semua. Aduh, jadi saya tambah seneng nih Bu. Udah jadi hype banget nih karena aduh sudah bisa ngobrol dan ketemu langsung bareng Ibu Siska dan sekarang habis ini mau janjian loh sama Ibu Siska buat masak dan makan bareng. Iya, masak suatu saat kita ada kesempatan. Nah, kita masak bukan apa-apa untuk mencicipi. Waduh. Nikmati bedanya itu. Wah, luar biasa, seneng banget. Nah, yang sekarang utama menjadi tugas kita ini adalah kita ini menduniakan sajian Indonesia. Yes, saya setuju. Nah, sajian Indonesia itu supaya orang kenal dan orang datang ke Indonesia untuk mencicipi the lovely taste of Indonesian cuisine. Wow, Nah, itu dia setuju. orang turis siapa untuk datang ke Indonesia mencicipi istimewanya sajian Indonesia. Kuncinya cuma satu, jangan makan terlalu banyak. Nah, itu dia. Misalkan ada banyak-banyak macam-macam, ambil secukupnya saja. Kan mencicipi itu tidak perlu satu mangkok. Ada 20 masakan, kamu mau 20 mangkok. Ya enggak dong. Iya, ya di kan? porsi Bu ya, Sedikit-sedikit, satu-satu asal coba dan kita juga belajar ya Bu, kita coba cicipin rasanya gimana. Oh, terus kita pelajari nih Bu langsung ya, di kepala kita udah muncul Bu, Dicatat. bumbu apa. Iya, Iya Bu, betul. bener ya. Wah, itu seperti yang mama saya ajarkan juga sih Bu. Betul, Bener-bener pinter mama coba kamu. langsung gini, oh ini kuncinya ada ketumbar, ada kapulaga, ada merica, aduh banyak banget ya bumbu-bumbu dapur itu. Terus ini Bu, saya penasaran banget nih, kalau makanan Indonesia favorit Ibu sendiri apa? Secara personal lah Bu, apa deh boleh? Masakan Indonesia yang favorit saya, nah ini dia. Sop saya suka macam-macam sop itu kan macam-macam Mbak, iya kan? Iya. Mulai dari daging, buntut, kemudian
sop iga, sop apa. Nah, kemudian si kaldu ini kan bermacam-macam. Ada kaldu yang bening, ada kaldu yang dengan santan. Mana yang paling disukai? Nah itu, mana yang ada asal enak itu pasti oke. Bumbunya pas semuanya. Oh berarti ini secara global Ibu suka semua sup-sup Semua Indonesia? Saya suka, tapi tidak banyak. Tapi tidak banyak. Ya. Bagaimana mempertahankan kuliner tradisional khas Indonesia agar tetap diterima oleh masyarakat luas? Apalagi sekarang kan zaman-zaman anak milenial, ada lagi bilangnya anak generasi Z ya, Generation Z. Nah itu gimana Ibu? Ya, mulai dari rumah. Ibunya menyiapkan sajian Indonesia. Dari situ mereka akan kenal. Itu juga seperti kalau kalian nanti mereka ini studi di luar negeri, pasti di samping makan itu pasti aku kangen makanan mamaku. Wah. Tapi sekarang nggak usah repot, dimanapun ada sajian Indonesia. Rahasia Ibu Siska sendiri untuk tetap konsisten di dalam bidang kuliner, apalagi di kuliner Indonesia, apa nih Bu? Kita harus percaya diri bahwa masakan kita itu sungguh istimewa, itu saja. Nah kita kalau bisa mempromosikan semua sajian Indonesia, dan yang ada Come to Indonesia mengundang para orang-orang asing untuk datang ke Indonesia. Try the lovely taste of Indonesia. Jangan kita punya duit rame ini, yang ada yuk kita keliling dunia. Yang ada kan kamu membeli produk orang lain. Iya. Ya nggak sih? Berarti ini pesannya adalah cintai produk dalam negeri. Iya, try the lovely taste of Indonesia. Dan itu lebih memandangkan bahwa sajian Indonesia itu sangat istimewa dan enak dengan rempah-rempah yang banyak. Wow, sangat menggoda selera dari tampilannya. Belum kalau pas masak, baunya itu sudah mengundang. Wah, dari aromanya aja Bu, saya bisa kebayang. Saya langsung pingin duduk di meja makan, menikmati sajian masakan itu Bu. Langsung aja duduk, udah gak berpikir panjang lagi makan. Tapi pastinya kata Ibu Siska harus dikontrol nih porsinya, kita cicipin, tapi juga jangan terlalu banyak ya Bu ya. Iya. Nah, berarti cicipin beda sama makan. Wah, berarti ini rahasia Ibu tetap awet muda dan juga selalu fit nih Bu sampai sekarang ya. Ya beginilah kita harus menjaga ya, kan ingin hidup lebih lama ya. Wah, iya. Itu seperti itu dan berbuat baik, kemudian memberikan pelajaran-pelajaran yang saya miliki. Jangan dipegang sendiri sebagai buat apa. Kita teruskan pada yang lain-lain ya supaya ini terus berkembang. Berarti dari generasi ke generasi Ibu terus mengajarkan akan kuliner Indonesia dan terutama pasti untuk mengangkat kuliner Indonesia untuk lebih dikenal lagi di mancanegara dulu. Iya betul. Saya tetap juga belajar. Belajar dari mana? Misalnya saya bisa seharian berdua dengan si cantik. Nah, cantik masak apa? Jangan dikira saya ini merendah enggak. Saya belajar apa yang kamu lakukan. Seperti itu. Kok kamu bisa dapat cantik enak ini apa gitu. Berapa lama kamu memasak, bagaimana kamu mencicipi, itu saya pelajari juga. Saya benar-benar tersanjung banget dengan sosok Ibu Siska yang benar-benar terus belajar, tak pernah mengenal umur. Itu yang paling penting menurut saya Bu. Tidak pernah malu untuk belajar terus dan terus belajar-belajar walaupun dengan berjalannya usia ya Bu. Ya, kita ya usia ini kan pemberian Tuhan ya, Allah ya, kita tetap harus pelihara semuanya. Ya bersyukurlah kita bisa ketemu banyak generasi, ya kan, seneng kan? Bu Siska, saya masih terkesima dengan fisik Ibu yang benar-benar strong dan juga awet muda. Bisa tolong enggak Bu? Saya benar-benar pingin banget dapat tips dari Ibu untuk tetap tampil fit dan prima seperti sekarang ini. Apa dong Bu tipsnya? Gini, kalau mengenai fit itu kan bagaimana kita sehari-hari tetap menggerakkan badan, olahraga dikit gitu ya, nggak usah terlalu lama-lama, yang penting ada gerak. Kemudian kita makan juga secukupnya, tetapi makanlah di jam makan. Artinya makan pagi itu kan sampai batas jam 9. Kemudian makan siang, jangan terlambat. Kemudian juga makan malam, selalu kita penuhi tiga saat makan itu, makanya akan oke semuanya. Dan sesudah makan malam kita sudah jangan nyamil-nyamil lagi udah.
Oh, berarti jangan nyamel-nyamel lagi, berarti hidup lebih secara teratur nih Bu, udah Iya, diatur kayak gitu, dan hidup secara balance. Kalau tadi saya barusan tanya tips-tips dari Ibu nih, saya juga memberikan sedikit tips nih Bu. Kalau saya kan biasanya jarang makan nasi nih Bu, tapi saya ganti dengan karbohidrat lain seperti kentang atau umbi-umbian, itu hobi saya untuk makan nih Bu. Tapi wah hebat ya Bu, waduh saya pikir nanti Ibu tegur, wah ini hobi makan, nanti kelebihan makan nih Bu. Jadi biasanya nih kalau saya makan umbi-umbian kayak ubi merah atau ubi cilembu atau kentang nih, biasanya saya cari itu selalu yang non pestisida Bu, bener-bener aman dikonsumsi, yang organik. Dan maka dari itu saya suka banget konsumsi produk kentang ataupun umbi-umbian dari Sunrise. Nah itu sebagai jaminan kita bahwa kita mengkonsumsi semuanya yang sehat, yang bagus, seperti itu. Itu dia Nah itu kuncinya. Mbak nanti sampai kapanpun, sampai tua insya Allah akan tetap cantik seperti sekarang. Wah dapat pujian Kuncinya lagi. satu, jangan makan banyak-banyak. Jangan makan Tetap banyak-banyak. Tetap enak, cuman jangan banyak-banyak. Wah, karena tadi ngobrolin tentang resep-resep atau masakan dari berbagai penjuru di Nusantara nih Bu. Contoh kayak rendang, terus juga kari, itu saya suka masukin yang namanya kentang Bu. Biasanya saya suka baby potatoes kecil-kecil dimasukin. Dan memang kalau ke supermarket pastinya saya langsung cari bahan-bahan yang benar-benar saya butuhkan. Ya biasanya kalau misalnya memang beli kentang, langsung saya aja pilih Sunrise. Udah nggak perlu diragukan lagi karena terjamin kualitasnya. Pasti itu Bu. Bagus ya, bagus pasti. itu. Pinter itu, jadi efektif semuanya yang dipilih itu, dan itu bagus untuk kita. Itu yang Benar-benar. penting Mbak. Pemirsa, Sunrise Indonesia hadir untuk memenuhi kebutuhan industri pangan modern langsung dari petani Indonesia dengan kualitas terbaik. Dan keunggulan aneka kentang yang biasa aku beli dari Sunrise itu berasal langsung dari dataran tinggi di Dieng. Bu. Dan kentang dari Sunrise ini memiliki daya simpan yang luar biasa baik. Jadi kalau disimpan dan di storage dengan aman, itu pastinya daya simpannya itu bakalan panjang dan pastinya aman. Dan yang paling aku suka, biasa digunakan untuk olahan masakan Indonesia seperti yang tadi saya bilang tuh Bu. Saya suka masukin di rendang, kari, apalagi kalau saya bosan, tinggal saya bake dan jadi baked baby potatoes. Terus dimasukin herbs-herbs yang kayak mungkin rosemary itu loh Bu. Oh, iya. Kan ada thyme, banyak banget dah. Banyak banget, makanya banyak. Kalau sekali. kreasi Ibu sendiri mungkin olahan kentang atau umbi-umbian apa Bu? Kentang itu yang umum biasanya kita kan perkedel, perkedel. kemudian kita pastel tutup ya. Pastel tutup itu ditaruhnya di di loyang tahan panas, kemudian disusun dengan berbagai isian yang enak-enak. Isian yang enak-enak itu apa? Ada sayuran jelas pasti, ada telur jelas pasti, campuran dengan susu. Iya. Nah, susu dengan krim. Kemudian ada apa lagi yang enak, gurih? Keju. Waduh, itu kalau udah ditata rapi, cakep, di bake, enak. Wah, enak banget Sangat ya Bu. menggoda selera. Karena apa? Tampangnya udah cantik, ya kan? Apalagi dilengkapi dengan sambal. Waduh, itu dia. Sebentar juga selesai itu. Wah, ya produk dari Sunrise ini kentang-kentangnya itu bukan cuma satu macam aja loh Bu. Iya. Saya lihat itu ada juga kentang buat siomay, dikhususkan gitu Bu, bener-bener. Jadi memang rasanya akan dapat, jadi cita rasa yang kita inginkan akan dapat. Terus juga biasa ada kentang kalau kita membuat perkedel, itu lain lagi sama kentang sup, biasanya kan beda ya Bu? Iya, benar. Itu dia keunggulan-keunggulan dari produk Sunrise. Makanya saya senang banget Bu sama Sunrise, udah cocok deh pokoknya. Dan kali ini Bu, kebetulan banget saya mau mengajak Ibu sedikit untuk bermain game. Penasaran nggak Bu gamenya apa? Gamenya bakal seru banget Ibu. Ini kurang lebih kita akan, gamenya akan cepet banget dan memilih aja Bu salah satu nih Bu. Oh, milih ya. Oke, pertanyaan pertama. Mau milih Chef Juna atau Chef Arnold? Juna. Chef Juna. Oke, jawabannya paten sekali langsung. Chef Juna. Waduh, ya. Kenapa Ibu kalau boleh tahu ini? Karena saya kenal. Tak kenal maka tak sayang. Oke, Ya. mungkin tunggu kehadiran Chef Arnold bersama Ibu Siska di acara kemudian ya Bu ya mungkin Iya, ya. boleh ya. Sekarang Ibu, karena saya tahu Ibu suka masak, tapi ini pertanyaannya mungkin secara pribadi lagi dari hati ke hati nih Bu. Ya. Suka masak atau dimasakin? Masak sendiri bisa, dimasakin juga lebih enak. Oh, lebih Wah. enak. Waduh. Jadi saya bingung nih, jawabannya apa berarti Bu? Dimasakin atau pilih masakin? Dimasakin aja. Dimasakin aja. Oke, ini pertanyaan mungkin menurut saya Ibu mungkin kurang suka dua-duanya. Tapi boleh ya Bu, saya kasih pertanyaan ini. Mie instan atau junk food atau makanan cepat saji?
Cepat saja jadi cepat ada bendanya, cepat dimakan. Nah. Kalau mie instan lagi buat lagi kurang lebih 3 menit. Mungkin tambah topping lagi mungkin telur atau mungkin bakso ya Bu, atau tambah sayur tuh. Ini pertanyaannya lagi Bu, masalah cita rasa dan secara personal. Ibu lebih pilih rasa pedas atau manis? Pedas. Oh, pedas. Pilih masakan tradisional atau luar negeri? Tradisional. Tradisional. Pastinya Indonesia ya Bu? Iya. Setuju. Kalau Ibu sendiri lebih memilih menjadi celebrity chef atau juru masak? Juru masak aja. Juru masak aja, oke Ya. itu Ibu. Pesohor boga aja, memberitahu ke sana sini. Oke Ibu, dan sebelum kita menutup acara hari ini, kita sudah ngobrol-ngobrol, saya sudah kasihkan dapat kesempatan untuk ngobrol langsung bersama Ibu Siska. Terima kasih. Saya ada bingkisan sedikit Ibu dari Sunrise Indonesia. Terima kasih. Sebentar ya, Bu. Terima kasih. Ini dia Banyak Ibu. sekali sayang. Ini. Sini sayang. Permisi Bu. Sini. Ini dia umbi-umbian dari Sunrise, benar-benar fresh, langsung dipanen dari petani Indonesia Ibu. Wah, bingkisannya juga yang luar biasa rapih dan pas ya kan Bu? Iya, ini saya suka ngelihat ini. Apa karena ini apa namanya? Ini ada yang purple, ya. Iya. Ya, ini dia juga. Oh, sangat istimewa. Istimewa ya Bu ya? Iya. Ini berbagai macam umbi-umbian, ada yang warna kuning, ada yang warnanya kuning tapi kulitnya beda. Iya. Terus juga ini warna ungu. Warna ungu. Iya kan Bu? Hai Juna, lu masakan? Iya. Waduh disapa Chef Juna langsung. Iya, Wah. makanya. Oke Sun Friends, terima kasih sudah mengikuti dan nonton acara sesi berbicara dengan Ibu Siska. Terima kasih Ibu. Dan saya ingin mengucapkan untuk perempuan-perempuan di Indonesia, selamat Hari Kartini. Tetap pertahankan semangat Kartini. Terus belajar hingga mencapai puncak. Terima kasih Ibu. Terima Terima kasih. kasih. Wah, terima Terima kasih kasih, Sunrise.